Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ya, saya ini sudah hadir ya di kelas yang hari ini ada 3 yang akan memberikan sharing ya, sharing sebelumnya Bapak Ibu ngisi dulu berangkat di tesnya. Kalau sudah dikumpulkan dikasih nama, boleh dikasih nama, dikasih nama nggak harus karena apa. Kita mulai untuk materinya. Saya ambil ya. Nanti di podcast boleh sepuasnya. Ada lagi yang belum saya kita mulai nanti. Ada tidak bernama siapa ya? Yang tulisannya bagus. Penggunaan 12 meningkatkan
Ya, jadi kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu mengenai penggunaan buku yang bahasa Inggrisnya adalah World Class Picture. Kalau bahasa Indonesia kan kira-kira apa ya? Buku yang pintar, buku yang berisi tentang ada ceritanya, ada gambarnya. Tapi yang uniknya apa? Pintar. Siapa namanya? Bu Viola pintar. Karena ada word less, jadi tanpa kata. Kalau begitu gimana ceritanya? Anak-anak ataupun kita yang membaca cerita ini pakai apa? Sesuai imajinasi. Pintar dengan imajinasinya dari si pembaca ya. Tapi yang dia ceritakan apa? Karena nggak ada kata-katanya. Pakai apa? Lihat gambar. Nah, pintar lihat gambar. Jadi kekuatannya adalah di gambar. Nah, yang akan kita coba melihat bahwa buku ini bisa digunakan untuk mengembangkan berpikir kreatif. Kira-kira bisa tidak? Nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan. Ya. Teoritiknya dulu, karena bagaimanapun Bapak Ibu pasti penasaran ya, kenapa ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa kita. Topik yang akan kita bahas adalah pendahuluan, kajian teorinya, kemudian implementasi penggunaan buku ini dalam pembelajaran. Nah, kalau ini kan isinya tentang pesan moral, walaupun ini adalah hanya untuk menyampaikan pesan moral, tapi ada mata pelajaran yang terkait kan? Apa? Literasinya ada nggak? Ada nggak literasi? Ada. Apa literasi yang dikembangkan siswanya dalam membaca ini? Kalau ibu guru, bapak guru menggunakan ini kan bahan ajar, ya buku itu sebagai bahan ajar. Nah, apa yang tadi? Nah, dikatakan bahwa ini bisa dengan mata pelajaran atau pakar-pakar yang lain. Tadi kan pesan moral itu pasti bukan Pancasila, bukan PPKN. Nah, apalagi literasi? Literasinya literasi apa aja? Membaca, berarti makamnya bahasa Indonesia, bercerita, kemudian apa lagi? Menulis boleh? Ya, menulis karena anak bisa menulis dengan kreativitas, dia berpikir ada imajinasi, dia berpikir bebas karena nggak ada kata-katanya. Nah, itu nanti akan bisa terkait dengan pengembangan literasi anak, membaca, menulis, ya, ada bercerita, ada kemudian juga makhluk yang lain, apalagi matematika pintar ibu. Kenapa? Ya, bagus. Jadi nanti kan ada cerita di mana si ibu kucing ini beranak. Karena kan kalau hewan lahir kan ya beranak berkembang biaknya. Nah, nanti mereka akan menghitung ya berapa anak kucingnya yang dia lihat dalam gambar. Nah, itu kan berarti matematika. Ya, nanti juga dihitung misalkan berapa yang ada dalam halaman misalnya 10 kucingnya atau di halaman yang lainnya yang ternyata memang dia harus menghitung karena banyaknya kucing yang dia lihat di dalam gambar itu. Nah, ada IPA nggak di sini? Sains ada apa misalnya? Volume
hidup tertentu. Kucing itu kan makanannya bukan rumput ya, tapi apa? Ini kan ada di sini diberikan susu, makanan yang ada susunya, ada makanannya, di dalam ada. Kalau sekarang pakai makanan kering itu ya, kucing. Nah sebelum sana kita ke sekarang kita lihat kenapa sih anak SD itu perlu berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu apa dulu deh? Beda kan dengan berpikir kritis? Beda dengan berpikir tingkat tinggi atau AOTS? Itu kenapa? Oh ya, beda kan? Karena berpikir kreatif itu apa? Kita mengembangkan ide-ide atau gagasan baru. Ya, menciptakan sorry sinyal ya, akhirnya jangan nyontek kan, banyak AI gitu ya, banyak kecerdasan buatan yang mikir robot. Nah itu namanya nggak kreatif. Nah tolong buatkan, kata anak-anak tulis di chat GPT. Udah itu keluar. Itu bukan berpikir kreatif. Kreatifnya kreatif negatif ya. Tapi dia harus yang positif. Berpikir kreatif itu pertama dia adalah orisinal. Artinya dari aslinya dia berpikir. Yang kedua baru tadi ya, mengembangkan suatu pemikiran yang baru. Yang barunya adalah yang memang sebelumnya belum ada pemikiran tentang hal itu. Kakak nih, nanti Bapak Ibu kan selalu bercerita. Nah, yang satu berceritanya tuh dengan yang kedua berbeda. Berarti kan ada pengembangan kreativitas. Gak boleh menyontek. Kalau dulu kan ditanya idem bu guru, idem itu kan sama yang lain, itu berarti kan gak kreatif. Sama dengan teman saya bu, kayak itu namanya gak kreatif ya kan. Nah, nanti kita coba tiap anak punya sesuatu yang beda, yang baru, yang tidak sama dengan temannya tadi atau orang lain. Yang namanya berpikir kreatif ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kenapa sih perlu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya? Menurut Bapak Ibu rugi gak kalau siswanya punya kemampuan berpikir kreatif? Tidak, bagus ya, kita dorong ya kan, karena kita motivasi mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya siswa. Nah sebenarnya apa alasan yang ibu bisa melupakan kenapa ya anak SD itu perlu berpikir kreatif? Untuk mengikuti perkembangan dalam apa yang ada beradaptasi, sehingga perlu adanya kemampuan berpikir kreatif ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya kreatif. Oke, ada lagi membantu siswa untuk menjadi cerdas. Membantu siswa untuk menjadi cerdas. Kreatif dulu. Nih, pertanyaan saya, apakah anak yang cerdas dia juga kreatif? Apakah anak yang kreatif dia cerdas? Apakah kedua-duanya bisa menjadi kriteria yang kita katakan itulah idealnya pencapaian kompetensi dari siswa kita? Dia cerdas dan kreatif. Dengan kreatif, anak itu bisa memecahkan masalah yang betul. Tadi makanya saya tanyakan gunanya apa agar anak kalau kreatif bisa memecahkan segala permasalahan hidupnya sehari-hari yang dimulai dari dirinya pada hari itu sampai nanti dewasa. Kalau orang yang berpikir kreatif itu nggak pernah mentok istilahnya. Pasti dia punya cabang-cabang pemikiran alternatif jalan. Karena orang banyak jalan menuju Roma. Kan? Artinya orang nggak boleh putus asa ya, dan itu gunanya di sana. Ya, jadi orang kalau kreatif itu malah lebih berpeluang dia survive, bertahan hidup dibandingkan dia pintar atau cerdas.
Kita nggak mau hanya cerdas. Kenapa? Cerdas itu kan terkait dengan kemampuan akademik saja, dia berpikirnya saja, tapi harus juga dengan kreatif. Maka kita gabung berpikir kreatif. Nah, yang kedua apa gunanya lagi berpikir kreatif itu selain tadi untuk mengetahui nanti berbagai alternatif pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan anak berpikir kreatif dan menemukan masalah, bisa memecahkan masalah dan menemukan ide-ide baru dan dasar, sehingga kegiatan anak itu akan lebih lama lebih bermakna. Betul, terkait dengan deep learning tadi kan mobil, data, dari ya, bahwa pembelajaran anak itu baiknya adalah pembelajaran yang di mana anak-anak tidak hanya belajar untuk menghafal, mengingat, memahami, tapi bagaimana dia bisa menerapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Contohnya nih, dia tahu 1 tambah 5 sama dengan 6. Tapi kalau udah belanja, hitung sendiri, bingung. Ditanya, kembaliannya berapa? Nggak tahu bu, nggak tahu mah, hitung sendiri. Ya, padahal harusnya dia kan tahu. Nah, kemudian juga belajar yang terkait dengan satu yang ada di kelas, tetapi pada saat di prakteknya, pada di rumah itu tidak dilakukan. Dia tahu anak itu bahwa harus punya cara hidup yang sehat, cuci tangan sebelum makan. Tapi dipraktekkan tidak semua. Karena ya itu dia tidak tahu bagaimana penerapannya dalam konteks kehidupan mereka. Maksudnya kan secara otomatis ya, kalau kita punya pengetahuan bahwa itu sehat, cuci tangan dulu sebelum makan. Anak-anak kan enggak. Kalau sholat ada makan, dengan ngomong, dan tujuan itu pasti. Nah itu salah satu bagaimana kita bisa menselaraskan apa yang dipelajari anak di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Maka ibunya suka ngomong yang kerjaannya makan gak pernah cuci tangan, kamar gak pernah diberesin, padahal tahu bahwa sampah pada tempatnya, tapi sampah di mana-mana. Nah artinya kita harus juga memantau setelah kita melakukan pembelajaran apakah anak mempraktekannya di rumah. Yang mendalam itu ya sampai sana pembelajaran. Besoknya anak-anak boleh kita untuk pengalaman menerapkan yang dipelajari kemarin sebelum pembelajaran mulai ke depan. Coba siapa yang berani menceritakan apa yang kemarin kita pelajari? Saya tentang tadi pola hidup sehat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, itu gunanya berpikir kreatif. Nah ini secara logik Bapak Ibu. Jadi berpikir kreatif adalah merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan orang dengan menggunakan akal budi. Berarti bukan hanya akal ya, perilakunya, sikapnya, semua itu adalah rangkaian belajar yang harus sampai ke dalam. Jangan hanya sampai ke pengetahuan. Lewat aja. Nanti habis itu mau belajar apa? Tahu lupa. Nah, buktinya kesan dari pembelajaran itu ada. Dia ada pendalaman di dalam apa yang dia pelajari, dia tidak akan pernah lupa. Ditanya di rumah dia bisa menjelaskan. Karena berkesan. Karena ada meaningful learning-nya di dalam orang. Ada joyful learning-nya. Karena kan harus mengembirakan belajarnya. Kalau tertekan kan tidak mungkin dia punya kesempatan untuk mendalami, mengingat kembali secara dalam apa yang dipelajari. Ya. Nah kemudian menciptakan buah pikiran baru tadi yang Bapak Ibu sampaikan ya, dari kumpulan ingatan yang berisi berbagai ide, keterangan, konsep, pengalaman dan pengetahuan. Jadi orang yang berpikir kreatif itu memang perlu pengkondisian. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengkondisikannya di kelas, tidak akan bisa berpikir kreatif. Ya kan? Ya. Belajar hanya satu arah, belajar hanya menghafal. Kemudian mereka tidak pernah mengalami
sendiri untuk belajar, ada pengalaman langsung dalam belajar. Misalnya pengalaman bercerita di dalam kelompok, pengalaman menulis, pengalaman untuk diskusi di antara kelompok. Nah, itu tidak kami. Jadi harus ada pengalaman. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri, tanda-tandanya berpikir kreatif itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu misalkan kita berikan anak-anak pertanyaan dan dia berpikir kreatif, nah kemudian jawaban mereka berpikirnya kreatif atau bukan harus lihat ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama adalah kelancaran ide. Jadi kalau dia menjawab tidak terbata-bata karena hasil pemikiran sendiri, tidak itu berarti nggak lancar menjawab. Tapi kalau anak dia pikirannya murni, asli, original dalam otaknya, pasti dia lancar. Ya. Nah yang berikutnya adalah fleksibilitas dalam berpikir. Orang yang berpikir kreatif itu pasti fleksibel. Karena tadi kita punya pemikiran berbagai alternatif. Cirinya anak, dia akan tahu, akan menjawab, ya jawabannya pasti tidak yang satu. Oh menurut saya begini bu, menurut saya begini bu, saya begini pak. Ya, jadi fleksibel, tidak kaku, tidak jawabannya sama dengan buku. Nah itu tidak sama dengan di AKPD-nya misalkan, tapi dia fleksibel. Yang ketiga, original. Original itu asli, jangan nyontek. Makanya Bapak Ibu sekarang menjadi model ya. Saat kita menyampaikan sesuatu juga harusnya original. Ya, melakukan sesuatu yang memang aslinya kita dari pemikiran. Yang berikutnya, ya yang ketiga unik ya, tadi berbeda dengan pemikiran orang lain. Yang keempat adanya elaborasi, pengembangan ide secara mendalam. Anak yang berpikir kreatif maka dia punya ungkapan dari jawabannya yang dalam. Enggak sama dengan yang di buku dengan hanya singkat, tapi dalam. Kenapa? Karena buah pikir dia sendiri dalam imajinasi. Nah, kalau orang menjawab pertanyaan dengan berpikir kreatif, pasti dia mengelaborasi berbagai pengetahuan yang dia nyambung sini, ya gitu. Kan otak kita, setiap informasi yang masuk itu disimpan dulu. Yang di long term memory maupun short term memory. Memory kan ada dua gitu ya, jangka panjang, jangka pendek. Yang lupa ingatan itu di jangka pendek. Nah, ya. Kalau jangka panjang dia terpendam di dalam benak kita otak. Yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Bapak Ibu pasti yang ingat ini ada yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Di luar itu loss, hilang. Karena otak kita akan menyari itu. Nah, anak belajar dia tidak cepat hilang, belajar sekarang besok kita lupa. Nah, itu harus sampai ya mendalam di dalam otaknya, dia bisa mengelaborasi dari berbagai pengetahuan yang dia simpan. Pengetahuan itu disampaikannya dengan yang menyenangkan, jangan yang biasa-biasa aja, jangan yang dipaksakan, jangan yang menyontek. Coba lihat buku, catat, itu kan menyontek namanya. Tapi dia mencari, karena kita ajak ke lapangan, dia cari akan mempelajari yang dimaksud dalam modul belajar itu apa. Nah, nanti akan ada ide-ide yang dia elaborasi dari berbagai pengetahuan. Makanya belajar harus dengan multi sumber, tidak perlu hanya dari satu sumber. Ya. Berikutnya, nah tadi Bapak Ibu ya, apa sih manfaatnya berpikir kreatif itu bagi anak kita? Pertama, meningkatkan kemampuan problem solving. Jadi memecahkan masalah
tidak ada anak yang putus asa, tidak ada anak yang akhirnya bunuh diri gara-gara tidak punya satu problem solver yang baik. Dia kan akan berpikir dulu ya melakukan tindakan. Kalau dia berpikir kreatif, akan ada cabang-cabang alternatif yang harus dia lakukan. Ada anak yang tertekan, dibully, misalkan itu ya di kelas atau di sekolah, dan dia kan akan berpikir bagaimana caranya agar dia terhindar, agar dia aman. Ya, itu gunanya dalam persoalan di keseharian. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Setiap orang kan harus mengambil keputusan. Anak kan juga gitu. Anak itu harus mengambil keputusan yang diberikan tanggung jawab. Jangan kita tidak pernah melatih anak untuk melakukan tindakan menghasilkan keputusan. Yang gampangnya gini, saat kita mengadakan diskusi kelompok, itu kan keputusan diambil dari kelompok. Mau berbeda tiap kelompok itu malah bagus. Mau nanti hasilnya bagaimana, kita apresiasi dulu. Jadi latihan dia untuk mengambil keputusan tanpa intervensi dari gurunya dulu. Terakhir baru klarifikasi dari guru ya. Oh ini belum lengkap, oh ini belum benar, tapi di belakang, jangan di depan. Karena anak kalau sudah di depan, dia sudah terpola di otaknya, dan itu yang membuat dia sulit untuk berkembang berpikir kreatif karena tidak ada polanya dari gurunya. Makanya pembelajaran yang baik adalah berikan anak untuk mengambil keputusan dalam kelompok maupun individu, dan kemudian baru terakhir diklarifikasi oleh guru. Jadi anak itu nggak gampang, kan gini. Kita kalau diberikan tanggung jawab, kita berupaya untuk menghasilkan keputusan kita sendiri dengan pemikiran. Tapi kalau sudah diberikan orang tua, dia kan akan berpikir. Ayo anak-anak, kita mau liburan nih, mau kemana ya? Kan dia akan mikir tuh, anaknya gimana, bagaimana. Oh, Bu Umi, Bunda, kita ke sini. Yang satu bilang begini, yang satu begini berbeda, nggak apa-apa. Itu memberikan tanggung jawab, dia berpikirnya dengan pilihan-pilihan. Jangan kita gini, pokoknya kita liburan ke Jakarta, semua ikut. Udah, terkunci. Makanya berpikir kreatif itu sebaiknya juga dilakukan di rumah, bukan di sekolah. Orang tua kita kan cenderung tidak percaya ya, masih bocah, kita masih kecil. Yang penting semua udah diatur oleh orang tua. Nah itu yang juga tidak mengembangkan, tidak berani mengambil keputusan. Nanti pada saat dia ingin mengambil keputusan, dia tanya dulu orang tuanya. Maka jawabannya itu menggambarkan bagaimana intervensi orang tua. Ada anak, ada permen yang dikasih. Kemudian kalau anaknya terbiasa dari orang tuanya dibilangin, aku tanya dulu mama ya, boleh tidak? Dan berarti kan keputusan itu tidak dari dirinya. Tapi kalau dia terlatih, dia mikirkan, oh kalau kita makan permen, bahaya, batuk, dan permennya belum tentu itu dari orang asing yang mengasih. Mungkin nanti diracuni atau bagaimana gitu kan? Nanti mengatakan, oh enggak, aku enggak mau permen itu. Langsung dia mengambil keputusan. Oh ya kita anak bonus kita begitu kan? Anak kita juga begitu. Maka elaborasi itu yang dia dapat dari pengetahuan dan pengalaman. Itu perlu latihan pengkondisian di rumah, didukung juga di sekolah. Jangan di rumah tidak dilatih. Nah guru-gurunya kan nggak mungkin ya optimal kalau hanya berapa jam dilatih. Kita perlu diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan kepercayaan diri dengan rasa ini. Anak yang berpikir kreatif, dia percaya diri untuk menjawab. Pak guru aku tahu, Tapi kalau nggak berpikir kreatif, dia kayak jawabannya kita gini, hidup bu, gitu kan? Sama bu sama dia bu, temanku. Nggak bisa kembang. Lanjut ya, kemudian yang berikutnya apa permasalahan kita bersama berpikir kreatif? Yang pertama kita akui kemampuan berpikir kreatif anak-anak SD kita masih rendah. Buktinya apa? Jadi
tidak percaya diri tadi ya. Terlalu bergantung, nanti juga berburu ngasih informasinya. Ya, tanda-tandanya seperti itu ya Bu. Ciri-cirinya di kelas anak itu pasif, menerima, nanti juga guru yang menyampaikan, gitu kan? Nah, itu merugikan tadi. Anak tidak akan percaya diri untuk mengambil keputusan. Karena setiap hari dia harus mengambil keputusan. Ya. Yang kedua, bahan ajar dalam pembelajaran pendidikan Pancasila belum mengoptimalkan kemampuan belajar kreatif. Betul nggak? Harusnya kita kan yang namanya pendidikan Pancasila itu adalah pendidikan kewarganegaraan yang dalam masa kecilnya dia disiapkan untuk nanti usia 17, 18 adalah warga negara yang baik. Itu perlu dari SD-nya. Kenapa? Menjadi warga negara yang baik itu butuh berpikir kreatif. Karena dia harus menjadi warga negara yang tahu tentang kenapa sih dia harus ikut pemilihan umum, harus peduli pada lingkungan masyarakatnya. Dia juga harus tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik itu bayar pajak. Kenapa sih harus bayar pajak? Ya, kemudian menjadi orang yang patuh terhadap hukum. Kenapa sih kalau kita menggunakan lalu lintas harus mematuhi aturan lalu lintas? Nah, itu disiapkannya dari SD. Sedini mungkin di pendidikan paling biasa adalah SD. Ya. Kemudian memang benar bahan ajarnya sangat minim. Bahan ajarnya yang digunakan waktu itu apa ya? Modul ajar. Hanya itu. Apa ini? Ini media. Nah, bahan ajar itu sesuatu yang digunakan pakai PowerPoint bahan ajarnya. Ya, dari lingkungan sekitar, pengalaman pribadi. Terus apa lagi Bu? Ibu biasa pakai apa? Buku aja, modul, ya modul aja. Video kan video ya? Ya, terbatas. Karena memang di sekolah yang tersedia terbatas. Ya. Idealnya memang sekolah itu banyak bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan. Terus akan ada dimanfaatkan. Kadang ada, karena belum lengkap, belum komplit ya. Nah itu yang membuat anak-anak juga tidak bermanfaat optimal. Kemudian pembelajaran pendidikan Pancasila juga belum mengembangkan kemampuan berpikir kreatif ya. Di bukunya kaku, di kelas kaku. Anak-anak akhirnya apa? Bukunya hafalan ya. Ya. Tapi harusnya berpikir kreatif dengan tadi menggunakan pendekatan yang provokatif, bahan ajar yang mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, seperti misalnya bahan ajar ini ya, misalkan buku cerita, bukan hanya ini ya, berbagai bahan sumber yang bisa digunakan untuk mengembangkan berpikir kreatif. Termasuk salah satunya adalah buku tanpa kata atau sedikit kata. Ini saya pakai ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah apa sih work life balance itu? Pengertiannya karakteristik dan kelebihan. Buku ini namanya Work Life Balance. Buku bergambar yang kata-katanya sedikit, amat sedikit, bahkan tanpa kata. Tidak memuat kata-kata pun di dalamnya dan murni merupakan buku bergambar. Jadi nggak ada kata-katanya. Kenapa? Ini mengembangkan tadi berpikir. Kalau dengan kata-kata kan jadi anak terpaku pada kata-katanya. Dia tidak punya kemampuan untuk mengembangkan beda dari yang ada di kata-katanya itu. Nah kalau tidak, ya mungkin nanti kita praktekkan bagaimana itu bisa berpikir kreatif Bapak Ibu ya. Kemudian buku yang tidak memuat kata-kata pun dikatakan sebagai gambar hidup. Jadi gambar ini adalah gambar yang memandu kita dan seakan-akan dia hidup. Hidup itu artinya ada ide-ide cerita yang mengalir, ya, yang seakan-akan tokohnya hidup. Kemudian
SD dan anak-anaknya sendiri mengalami bagaimana dia membaca tulisan berpikir kreatif dia menjadi bagus di Padang, di Depok, di Tangerang, kemudian di Pekalongan, itu semua sudah menggambarkan ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Ya. Berikutnya adalah menampilkan tema yang menarik atau mampu membangkitkan rasa ingin tahu. Kenapa rasa ingin tahu? Biasanya anak ini halaman pertama pasti dia ingin tahu gimana ya cerita yang berikutnya. Dia lagi buka gimana ya, kenapa ya dia begini, kenapa ya begini, duduk tidur misalkan. Dia kan penasaran ya, rasa ingin tahu ceritanya akhirnya seperti apa, kisahnya seperti apa. Ya. Berikutnya adalah kelebihannya. Apa kelebihan buku ini? Buku Worthless Society. Pertama, dia kaya dengan ilustrasi, gambar. Sangat kaya dengan ilustrasi. Makanya buku ini kuatnya adalah di gambar. Tapi gambarnya harus bisa mewakili dari apa yang disampaikan. Makanya membuat buku ini nanti mungkin Bapak Ibu termotivasi ada perlombaan di kabupaten, di provinsi, di nasional membuat bahan ajar berupa buku. Boleh Bapak Ibu coba ini. Tahap pertama Bapak Ibu bikin dulu alur ceritanya, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba bikin gambar dulu. Iya, bikin dulu ceritanya. Iya betul. Ceritanya baru nanti dibuat gambar. Nggak bisa gambarnya langsung. Makanya dia harus menjadi sebuah gambar yang hidup karena ada alur ceritanya. Ya. Berikutnya adalah ketika anak membaca itu sesuai dengan latar budaya mereka, kemudian kehidupan sosialnya anak tadi dan mengarah pada berpikir kreatif. Berarti itu setiap orang yang baca itu akan berbeda-beda ceritanya. Pintar. Betul. Nanti kita buktikan. Termasuk juga Nanti kita buktikan. Imajinasi masing-masing. Iya, bahkan karakternya boleh namanya beda-beda. Nama kucingnya beda. Apa yang dilihat di gambar, dia bisa menceritakan oh kucingnya mati kata dia. Tapi yang temennya yang lain, oh enggak, itu pingsan. Boleh. Tuh, makanya dia mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang beda tiap orang, original dari pengalaman. Kan tiap anak itu berbeda pengalaman tentang kucingnya, tentang pengalaman dia yang ada kaitannya dengan dia. Maka ada proses kolaborasi kan, pengetahuan, pemahaman, pengalaman dia. Ya. Berikutnya, oh sudah. Berarti kita praktek sekarang. Kita coba. Bapak Ibu berpasangan. Berarti yang nggak punya pasangan kan? Pasangan deh. Pasangan. Ya, silakan Bapak Ibu baca berdua dulu. Nanti saling bercerita satu dengan yang lain. Ini nggak ada pasangan, dengan ibu deh. Boleh dibuka langsung aja nanti. Kalau yang bagus ceritanya saya pasti nanti. Buka ya. Bapak sendirian? Ada nanti teman satu dari luar. Oh iya. Mas Nadia. Ya, ibunya baru. Jadi mohon dibuka dulu. Pertama kali orang membaca itu pasti membolak-balik halaman. 5 menit ya Bapak Ibu ya.
itu. Bisa Bu, nanti kamu urus sendiri ya. Jangan kotorannya jangan di mana-mana. Mainnya juga sama seperti itu. Nah itu, setelah itu ibu aku mengizinkan, akhirnya aku ngasih uangan buat kucing itu sama ibunya dibawa sudah. Ternyata ada yang satu lagi, katanya itu jamannya. Bapaknya kayak jadi itu komplit semuanya, ibu, bapak, kakak, aku, adik. Jadi satu keluarga itu. Terus aku pas lihat ada 2 kucing yang dia sedang tidur, setelah aku kasih makan yang warna putih sama yang abu. Yang satunya lagi yang coklat aku bawa keluar. Ya, aku main bersama dia sambil loncat-loncat, gitu-gitu. Setelah itu aku bawa dia ke kamar. Aku bawa di sini aku, terus di sini kucing aku. Setelah aku kasih makan susu dan makanannya. Setelah itu aku cari-cari, ternyata gak ada kucingku hilang. Sampai aku sedih sekali. Kemana kucingku yang warna coklat? Aku cari-cari, ketemu sama Pak Dadang di sana. Pak Dadang, ada nggak kamu lihat kucingku yang warna coklat? Dia kucing kesayangan aku. Oh iya, di mana ya? Gak ada, aku gak lihat. Meong, meong, meong. Oh aku lari terus ke sana. Oh ternyata kucingku ada di rumah tetangga. Aku cerita sama ibuku. Akhirnya aku bawa pulang lagi kucingku ke rumahku sampai aku tidur bersama. Hore, kucingku udah kembali. Udah bagus ya, alhamdulillah. Bagus tuh, bunyinya yang banyak kan seru ya. Satu lagi, ada ngomong apa ya? Iya tadi luar tinggal kucing. Bang Dadang sini. Udah, sama ibu dulu. Bu, sama ibu. Bu ditaruh. Nah, satu lagi kelompok kita dengarkan. Ayo. Terima kami ya. Saya akan bercerita tentang judulnya kucingku. Ini, anak ini kita umpamakan nama saya Badu, ya. Dan ini bernama Badu. Pada saat Badu sedang membaca di rumah, ya, sedang membaca buku cerita, tiba-tiba terdengar suara dari luar jendela. Apa itu? Ada suara kucing. Nah, Badunya dari dalam dia melihat lewat jendela. Wah, ternyata ada beberapa kucing. Ada ibunya dan ada 3 anaknya. Anaknya kucing itu lucu-lucu. Kata si Badu, timbullah. Aduh, lucu sekali ya kucing itu. Ini rasanya saya untuk memelihara kucing tersebut. Ya, ada 4 kucing ya di sini ya. Nah, akhirnya dia manggil ibunya. Nah ini dari manggil. Ada kucing keluar. Ada 4 Bu, lucu-lucu sekali ya. Ada yang warna-warna loreng abu, ada loreng coklat, dan ada loreng putih. Nah itu kata kita pelihara ya Bu ya. Kita kasih nama siapa?
ya mengajarkan yuk kita menggambar, ini gambar kamu katanya, ini gambar saya, dibawa buku ke taman itu ya sambil bercerita, ini gambarmu, kasih bandunya ya. Setelah itu dikasih makan juga, dikasih susu, dikasih cemilan katanya. Nah pada saat dianya sedang membaca, hilang, bingung sekali si Bandu. Aduh, kemana kucing saya? Ya, kemana kucing saya? Dia sangat sedih banget. Dia pulang ya. Aduh, mana ini kucing saya, kucing kesayangan saya, ibunya ya? Bukan ibunya yang kuning, si kuning, si belang kuning tidak ada, kata dianya. Sangat sedih. Dia mengingat terus ya, pada saat di taman si kucing itu kemana-kemana ini dia sangat mengingatnya sampai dia sangat sedih sekali. Sedih bagaimana sekarang? Mana sekarang apa dia sudah makan? Ya, apa dia sekarang kehujanan atau kepanasan? Dia sangat berpikir begitu, sangat sedih dia perasaannya. Nah, terus pada saat berpikir dia lebih sedih, dia membayangkan dia sedang main di taman bersama kucing, bersenang gurau ya. Lagi waktu itu ngomongin gambar, tiba-tiba dia lagi membayangkan wajah kucing, kenang-kenang bersama kucing, ada suara kucing lagi. Meow, meow. Wah, itu kucing saya suaranya. Dia sangat hafal sekali karena sudah bercanda. Nah, ibunya juga kaget, itu kucing kamu katanya datang. Oh iya, ternyata kucingnya juga ingat arah jalan pulang. Dia mencari tuannya di mana berada. Karena kebaikan yang diberikan tuannya itu dia sudah rasakan ya. Dia nyaman bersama tuannya, dia berharap, dia sangat disayang sama tuannya. Akhirnya kucingnya kembali lagi ke rumah ya dengan selamat. Ya akhirnya dia tertawa. Mana dia akhirnya kucing itu kembali. Demikian ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi ada pengalaman belajar Bapak Ibu menggunakan buku itu. Ternyata kalau benar, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bercerita berbeda dari pengalaman dengan yang lain. Nah, jika ini dipakai oleh guru kita, itu akan lebih kaya lagi ya ceritanya. Karena pengalaman mereka itu juga berbeda. Oke, baik. Ternyata waktunya sudah habis. Ya, dari saya cukup dulu. Nanti Bapak Ibu akan tambah lagi pengalaman untuk ilmuannya dari dosen yang dulu. Ya, kita ada podcast dulu ya. Podcast dulu. Pada saat perubahan jawabannya. Ini jangan lama-lama. Ya. Ya. Mudah-mudahan lebih banyak jawaban.
perpustakaan ya dari perpustakaan itu sampai di Karena perpustakaan kalau di sekolah. Iya ya. Iya. Harus semangat sih. Semangat ini jadi lancar. Ya Bapak Ibu, nanti sambil memperhatikan dosen yang kedua, boleh Bapak Ibu meneruskan, karena nanti akan bergabung dengan Ibu Dr. Dina. Ya, untuk kita ya Bu. Dari saya mohon maaf jika kita waktunya terbatas, nanti memang lebih enak, lebih lama ya, tapi